Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penarikan kesimpulan dengan diagram Venn. Jadi ini bisa digunakan ketika memang masih ada kebingungan dengan teknik biasa ya, teknik penarikan kesimpulan yang pada umumnya. Nah, di sini ini akan menjadikan alternatif ya dalam penarikan kesimpulan. Ada sekitar 5 macam, 5 jenis penarikan kesimpulan dengan diagram Venn. Nah, yang pertama, semua A bersifat B. Nah, di sini kita langkah yang pertama itu membuat A dulu ya, lingkaran A atau elif A atau lingkaran bebas saja. Terus ada B ya di sini. Ini artinya setiap anggota A ini memiliki sifat seperti B. Semua atau setiapnya. Sedangkan ini di sini ada anggota B ya, kalau kita menarik kesimpulan lihat dari B, jadi ada anggota B yang tidak memiliki sifat seperti A. Ya. Berikut yang kedua, ada C yang bersifat A dan B. Ini artinya atau kesimpulannya ini ada 3 ya. Ya tergantung nanti opsi jawabannya seperti apa. Nah, yang pertama artinya setiap anggota C ya, berarti di sini ya, memiliki sifat seperti A dan B, berarti sini. Nah, ini kesimpulan ini. Bisa juga ada anggota A yang tidak memiliki sifat seperti B, ya berarti hanya A saja di sini. Ya, terus ada anggota B yang tidak memiliki sifat seperti A, berarti di sini. Ya. Jadi ada 3 ya, 3 macam arti. Berikutnya ada yang ketiga. Di sini A dan B tidak ada hubungan atau saling lepas. Artinya tidak ada A yang bersifat B, tidak ada B yang bersifat A, jadi saling lepas. Yang keempat, sifat tidak langsung. Di sini ada 3 macam ya. A, B, C. Nah, di sini A itu paling dalam, terus B, terus C. Jadi di sini artinya semua A itu bersifat B. Semua A bersifat B. Ya, semua A ini karena berada di dalam B. Ya, memiliki sifat B gitu ya artinya. Semua B ini memiliki sifat C atau bersifat C di sini karena ada di dalam C. Semua A bersifat C karena juga di dalam C. Oke. Yang kelima lebih kompleks ya, sampai D, A, B, C, D. Artinya D bersifat A, B, dan C. Jadi di sini, tengah-tengah ini, irisan dari A, B, C, yang di sini, ini artinya D bersifat A, bersifat B, dan C. Ya, ketiga-tiganya masuk di sini. Berikutnya ada A yang tidak bersifat B dan tidak bersifat C, berarti hanya A saja murni. Terus ada B juga murni, B saja, tidak bersifat B dan A dan C. Terus ada juga C saja di sini ya. Nah, di sini ada bersifat A dan B, irisan A dan B di sini. Ya. Namun tidak bersifat C. Nah, di sini juga ada irisan antara B dan C di sini ya. Jadi artinya ada yang bersifat B dan C tidak bersifat A. Terus yang terakhir ada yang bersifat A dan C di sini namun tidak bersifat B. Ya, ada 6. Ada 6 apa 7 ini ya? 7. Oke. Latihannya di sini yang pertama
Semua murid pandai berhitung dan sopan. Ya, semua murid pandai berhitung dan sopan. Asnan tidak sopan, tetapi pandai berhitung. Ini opsi jawaban A. Asnan adalah seorang murid yang pandai berhitung. B. Asnan adalah seorang murid yang tidak sopan. C. Asnan adalah seorang murid yang pandai berhitung dan tidak sopan. D. Asnan adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. E. Asnan adalah bukan seorang murid yang sopan. Nah, kita akan mengerjakan dengan menggunakan diagram pen ya. Nah, misalkan A itu bersifat pandai berhitung, B sifat sopan, C ini murid yang bersikap pandai berhitung dan sopan. Nah, A ini ya menunjukkan posisi Asnan ya di sini. Asnan itu pandai berhitung tapi tidak sopan, tidak memiliki sifat B. Ya, sehingga bisa disimpulkan Asnan adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Jadi karena kalau Asnan itu murid ya Asnan itu pandai berhitung dan sifatnya sopan ya dan juga sopan seperti itu. Nah, sehingga disimpulkan Asnan adalah bukan seorang murid meskipun pandai berhitung. Jadi di sini ya. Karena kalau tadi kalau seorang murid berarti harus kedua-duanya punya sifat A dan sifat B. Sini ya. Yang kedua, semua ponsel ada fasilitas SMS. Sebagian ponsel ada fasilitas internet. Mana yang kesimpulan yang tepat? A. Semua ponsel ada fasilitas SMS dan internet. B. Sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. C. Sebagian ponsel ada fasilitas internet tapi tidak ada fasilitas SMS. D. Semua yang ada fasilitas internet pasti ada fasilitas SMS. E. Semua yang ada fasilitas internet pasti merupakan ponsel. Baik, kita menggunakan diagram pen. Nah, yang kita buat, ya, yang pertama kali kita buat ini ponsel dulu. Ya, lingkaran ponsel. Nah, ini ponsel. Ponsel, semua ponsel memiliki atau ada fasilitas SMS. Ya, berarti di sini lingkaran luarnya itu SMS karena mempunyai fasilitas SMS. Yang mempunyai SMS. Nah, sebagian dari ponsel memiliki fasilitas internetnya. Jadi membuatnya di sini karena sebagian, tidak semuanya. Nah, di sini. Nah, kita bisa ambil kesimpulan dari sini. Ya, di sini yang diarsir ini. Jadi, sebagian ponsel ada fasilitas SMS dan internet. Jadi kedua-keduanya, sebagian ya, tidak semuanya. Oke. Yang ketiga, jika pernyataan semua dokter adalah laki-laki salah, ya, maka yang benar mana? Seperti itu kan? A. Sementara dokter adalah laki-laki, sebagian dokter adalah laki-laki atau sebagian ya. Sementara itu bisa sebagian ya. B. Sementara laki-laki adalah bukan dokter. C. Sementara dokter adalah bukan laki-laki. D. Tidak ada dokter yang bukan laki-laki. E. Tidak ada kesimpulan. Berikut pembahasannya. Nah, di sini semua dokter adalah laki-laki ya. Jadi kan seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, dokter ya, dokter. Dan semuanya laki-laki ya, dan semuanya laki-laki. Dokter dan semuanya laki-laki. Ya, ini salah. Artinya kalau salah berarti ada dokter yang bukan laki-laki. Nah, kita menggunakan gambar yang kedua. Nah, ini dokter. Nah, yang benar di dokter ini sebagiannya laki-laki, sebagiannya perempuan. Sehingga kesimpulan yang tepat, sementara dokter adalah bukan laki-laki atau perempuan. Yang keempat, semua kepala sekolah adalah sarjana. Sementara kepala sekolah adalah guru. Nah, berikut pembahasannya.
di sini berarti kita membuat lingkaran kepala sekolah dulu. Ya. Semua kepala sekolah ini sarjana. Nah, berarti lingkaran di luar kepala sekolah ini sarjana semua. Sebagian kepala sekolah ini guru. Nah, jadi kesimpulannya di sini, sementara guru adalah sarjana. Ini kalau ditarik dari sisi guru. Nah, kalau ditarik, misal tidak ada seperti ini ya, opsi jawabannya, bisa seperti ini. Sebagian kepala sekolah, guru, dan sarjana. Seperti itu ya. Sebagian kepala sekolah, guru, dan sarjana. Atau sebagian kepala sekolah, sarjana, dan guru. Nah, bisa seperti itu. Namun di sini ada opsinya, ini dilihat dari sisi gurunya. Jadi sementara guru atau sebagian guru adalah sarjana. Boleh. Yang kelima, semua pekerja harus menggunakan topi pengaman. Sementara pekerja menggunakan sarung tangan. Ya, ini kesimpulan yang paling tepat mana? Ya, ini ada sementara, semua, sementara. Nah, di sini ada sementara, semua, sementara. Nah, pada umumnya memang ketika semua, sementara, semua sebagian ya, kesimpulannya sementara atau kesimpulannya sebagian. Kita lihat pembahasannya. Nah, sama seperti konsep yang tadi ya. Misalnya hampir sama konsepnya. Nah, ini pekerja dulu. Pekerja, lalu semua pekerja menggunakan topi. Nah, berarti menggunakan topi. Nah, sebagian pekerja menggunakan sarung tangan. Jadi sebagiannya, jadi gambarnya seperti ini. Ya, jadi urut-urutan penggambarannya harus jelas. Pekerja dulu, pekerja semuanya menggunakan topi. Nah, sebagian pekerja ini menggunakan sarung tangan. Jadi di sini kesimpulannya, arsir ini ada pekerja yang menggunakan topi yang juga atau dan, yang juga itu sama juga dan ya. Dan juga yang juga menggunakan sarung tangan. Ya, jadi sebagian atau ada pekerja atau sementara ya, harus paham. Sementara itu sama juga sebagian atau ada, seperti itu partikular ya. Seperti itu. Nah, di kesimpulan jawaban yang betul yaitu C ya, sementara pekerja menggunakan topi pengaman dan sarung tangan. Berikutnya, semua pedagang adalah wirausaha. Ya. Sebagian pedagang adalah petani. Yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut adalah, jadi di sini ada kesimpulan 4 betul dan 1 itu salah. Nah, ini yang membuat lama. Ya. Ketika dengan cara biasa ini akan lama. Nah, kita akan menggunakan diagram pen. Nah, kita seperti biasa menggunakan ini ya. Yang pertama yaitu pedagang dulu. Kita buat pedagang. Semua pedagang adalah wirausaha ini. Sebagian pedagang adalah petani. Nah, kita lihat satu persatu. Semua petani adalah wirausaha. Tidak. Ya. Karena petani ini, sebagian petani ini ada yang bukan wirausaha. Jelas jawaban asal. Kita lihat jawaban B. Sebagian petani adalah wirausaha. Betul ini. Di sini kan. Sebagian petani di sini. Sebagian petani adalah wirausaha. Betul. Sebagian wirausaha adalah pedagang. Sebagian wirausaha adalah pedagang. Ya ini. Sebagian wirausaha pedagang. Nah, wirausaha juga tidak semuanya pedagang. Jadi sebagian wirausaha ini pedagang. Betul. Yang D, sebagian petani adalah pedagang. Betul nih, ada di sini. Sebagian petani adalah pedagang, ini masuk di sini. Opsi E, sebagian pedagang adalah petani. Sebagian pedagang adalah petani. Ya betul di sini. Ya, jadi yang salah yaitu A ya, semua petani adalah wirausaha. Berikutnya nomor 7. Semua murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator. Ya. Sebagian murid yang mengikuti ujian mengenakan atau menggunakan ya, sama menggunakan jam tangan ya, menggunakan ya, oke, sama ya, menggunakan dan mengenakan ini sama aja ya.
Nah, kesimpulannya ya, di sini berarti murid ujian semuanya tidak menggunakan kalkulator, dan ada sebagian murid menggunakan jam tangan. Artinya berarti sebagian murid yang mengikuti ujian tidak menggunakan kalkulator, tetapi menggunakan jam tangan atau menggunakan jam tangan. Oke. 8. Semua orang yang bermental entrepreneur hidup dengan makmur. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta. Nah, di sini oke, seperti ini pun bisa ya, cara diagram P-nya saja ya. Nah, semua orang. Nah, di sini seperti ini ya boleh ya, diagram P. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta dan hidup dengan makmur. Ini sebagian. Sebagian orang yang bermental entrepreneur atau ekuivalen dengan ya kan sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha. Ya kan sebagian, tidak karena tidak semuanya kan berwira swasta kan. Ya. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta dan hidup makmur. Jadi di sini artinya kan tidak semua yang entrepreneur ini berwira swasta atau ekuivalen dengan semua wira swasta yang ya. Karena di sini kan opsi jawabannya semua ya. Nah, ini makanya harus hati-hati ya. Pada umumnya memang ketika semua sebagian harusnya umumnya ya, bukan harusnya. Jadi umumnya ya sebagian atau partikular ya ininya kesimpulannya. Namun di sini opsinya kan semua. Nah, ini harus paham. Ekuivalen namanya. Nah, secara umum kalau seperti ini kan biasanya opsi jawabannya yang benar ini kalau di opsi yang sebelumnya ya. Sebagian orang yang bermental entrepreneur melakukan usaha wira swasta dan hidup dengan makmur. Nah, ini ekuivalen ya, kita harus paham ini. Ketika opsi jawabannya semua, kita jangan bingung. Kita cari dulu ini dulu ya, yang menggunakan partikular. Lalu kita menggunakan yang ini umum ya, yang semuanya atau ini ya, ekuivalen dengan ini. Nah, ekuivalen dengan semua wira swasta yang hidupnya makmur bermental entrepreneur. Jadi berarti seperti itu. Ya. Jadi harus tahu ekuivalennya ya. Tapi awal sih kita nyari ini dulu. Nah, ketika memang tidak ada di opsi jawaban seperti ini, ternyata semua, ekuivalennya dengan yang mana? Oke. 9. Sebagian P adalah B. B bukan T. Sebagian P bukan M adalah T. Semua B, M, dan P adalah P. Jadi ini P yang utamanya di sini P semuanya ya. Kita pembahasan jadi P. Semuanya ini P. P. Nah, di sini kan ada semua B, M, T adalah P. Jadi P ini memiliki sifat seperti B, M, dan T ini. Nah, ada B bukan T, berarti B dan T bukan, berarti terpisah. Ya, sebagian B bukan M adalah T. Ya, terpisah juga ya, saling lepas. Nah, di sini. Jadi B, M, dan T ini saling lepas, tidak ada yang ada hubungannya ya. Hingga kesimpulannya, ini yang diarsir. Sebagian P bukan T, bukan M, dan bukan B. Seperti itu. Karena kita lihat satu persatu. Yang A, kenapa salah? Semua T adalah T, bukan M. Bukan kesimpulan ini. Semua T adalah T, bukan M. Ya diri sendiri ya. Semua T adalah T, bukan M.
Terus semua P adalah B, bukan T. Semua P kan ya adalah B, bukan kan yang semuanya juga dalam P ya. Salah. Semua P bukan B, bukan M. Semua B dan M juga di dalam P ya. Semua B yang bukan T adalah M. Semua B yang bukan T adalah M. Semua B yang bukan T, semua B ya, karena ini kan tidak apa, T itu tidak ada di dalam B ya, jadi salah. Ya, semua T adalah T, bukan M. Salah. Jadi yang paling tepat yaitu E. Ya, jadi sebagian P bukan T, bukan M, bukan B. Ya, 10. Semua dosen adalah pegawai negeri. Sebagian dosen adalah seniman. Yang tidak cocok dengan pernyataan tersebut, berarti yang salah, yang tidak cocok ya, dengan kesimpulan yang tidak cocok mana? Kita lihat. Nah, di sini ada dosen. Ya, semua dosen pegawai negeri. Jadi di dalam pegawai negeri. Sebagian dosen adalah seniman. Nah, yang paling tepat yaitu D. Nah, semua seniman adalah maksudnya yang salah ya. Semua seniman adalah pegawai negeri. Nah, oh tidak, ya salah. Ya memang ini berarti kan yang dicari yang tidak cocok tadi ya. Semua seniman adalah pegawai negeri. Salah, karena yang benar karena ada sebagian seniman yang memang bukan pegawai negeri. Sehingga kesimpulan ini salah. Kita lihat satu persatu. A ya, sebagian seniman adalah pegawai negeri, betul? Ya, betul. Kalau lawannya ini tadi. Terus sebagian pegawai negeri adalah dosen, betul? Sebagian pegawai negeri adalah dosen, ini dosen. Sebagian dari pegawai negeri. Ya, oke. Terus sebagian seniman adalah dosen, betul ini. Sebagian seniman adalah dosen di sini. Ya. Terus semua seniman adalah pegawai negeri. Sebagian dosen adalah pegawai negeri dan seniman, betul. Sebagian dosen di sini. Sebagian dosen adalah seniman dan pegawai negeri. Ya, betul. Jadi yang salah semua seniman adalah pegawai negeri karena ada sebagian seniman yang bukan pegawai negeri di sini. Nomor 11. Semua Y adalah P. Sebagian Y adalah R. Nah, kita lihat di sini. Semua P adalah Y ya. Semua Y adalah P. Berarti sama dengan P nih. Karena semua Y adalah P. Ini semua Y adalah P. Berarti Y sama dengan P di sini ya. Terus sebagian Y adalah R. Y adalah R. Ada R. Sebagian Y adalah R ya, yang sifat R di sini. Nah, di sini kesimpulannya sebagian Y adalah P dan R, berarti yang ini. Ya. Ini sebagian Y adalah P dan R, berarti di sini. Namun di opsi jawaban tidak ada. Ya, sebagian Y adalah R tapi bukan P, sebagian Y yang bukan R adalah P, jadi tidak ada. Sebagian Y adalah P dan R, ini juga kesimpulan yang benar. Nah, kita lihat yang kedua, sebagian Y adalah P, tetapi bukan R. Nah, ini sebagian Y adalah P, tetapi bukan R di sini. Ada nggak jawabannya? Tidak ada ya. Gitu harus cari yang berarti ekuivalen dengan mana ya. Ya, jadi sini ekuivalen dengan semua Y. Jadi harus ini jebakan juga ya, kawan. Jadi biarpun di sini sebagian ada sebagian itu B dan D, ternyata tidak betul itu karena tidak sesuai dengan pernyataan. Nah, ini ya kesimpulan yang kedua ini sebagiannya adalah P tetapi bukan R.
Atau berarti ini sini semua Y yang bukan R adalah P bisa. Semua Y yang bukan R adalah Y. Benar. Sebagian Y adalah P, tetapi bukan R. Nah, tapi di sini kan tidak ada jawaban, tidak ada opsi itu. Ya, sehingga yang benar yang ini, yang ada di opsi yang semua Y yang bukan R adalah P. Jawaban E. 12. Bila A sama dengan B, maka A tidak sama dengan C. Bila P sama dengan C, maka nah ini A sama dengan B. Jika A sama dengan B, maka A tidak sama dengan C. Berarti A tidak sama dengan C, berarti tidak ada kaitannya ya. Nah, di sini ada bila P sama dengan C, P dengan C sama. P dengan C. Ya, bila P sama C, maka P tidak sama dengan A, tidak ada hubungannya dengan A. Ya, jawaban yang betul B. 13. Semua U bukan B. Semua U bukan B. Sebagian U adalah C. Nah, ini semua U bukan B. Semua U bukan B. Jadi U dengan B itu terpisah, tidak ada hubungan. Yang kedua, sebagian U adalah C. Nah, di sini sebagian U adalah C-nya. Jadi ada irisannya. Ya, kesimpulannya yang diarsir ya, sebagian U adalah C bukan B ya. Nih. Semua B adalah C, semua B adalah C, tidak ada hubungan dengan C, salah. Semua U bukan B dan C, semua U bukan B dan C. Salah karena U kan tadi ada dengan C, ada beririsan ya. Terus sebagian U bukan C adalah B, sebagian U bukan C. Tidak, karena dengan B tidak ada hubungan. Ya, semua U adalah C. Tidak, ada sebagian ya. Hubungannya sebagian. Oke. Jawaban yang paling tepat yaitu E ya, sebagian U adalah C bukan B. Yang 14. Semua rumput adalah ilalang. Beberapa ilalang berduri. Nah, kita lihat. Semua sama dengan rumput. Rumput sama dengan ilalang ya kan? Karena semua rumput adalah berarti rumput sama dengan ilalang. Oke. Nah, beberapa ilalang berduri. Berarti di sini. Beberapa ilalang berduri nih. Yang diartikan sebagian berduri bukan rumput. Atau juga kesimpulan bisa juga sebagian berduri ya di sini ya, sebagian yang berduri rumput boleh. Namun di opsi jawaban yang paling tepatnya ya, sebagian yang berduri bukan rumput. Oke, yang terakhir ini nomor 15. Dalam sebuah kelas, sebagian besar murid pandai berenang, sebagian besar juga pandai mendayung. Nah, ini beda dengan yang tadi di awal-awal ya, soalnya untuk tipenya. Nah, kita menggunakan diagram Venn. Nah, ini. Jadi, sebagian besar murid pandai berenang, sebagian besar juga pandai mendayung. Sebagian besar, tidak semua. Pak. Jadi, sebagian besar. Lebih dari setengah lah, seperti itu kan. Lebih dari, kalau sebagian besar kan lebih dari setengah. Tapi sebagian, seperti itu. Ini kemungkinan ada irisannya. Karena sebagian besar. Nah, ini yang diarsir, ini sebagian tertentu. Ya, ada kesimpulan sebagian tertentu dari murid itu pandai berenang dan pandai mendayung. Jadi sebagian tertentu ada yang bisa berenang dan ada yang mendayung. Jadi tidak semuanya gitu kan, tapi ada sebagian tertentu ya dari murid itu pandai berenang dan pandai mendayung. Oke, dan dari saya mudah-mudahan bermanfaat. Sukses di tes CPNS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.